Giri Suko merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Pangkang, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam melakukan aktivitas pertanian, mayoritas masyarakat desa Giri Suko memanfaatkan lahan tanda hujan. Sehingga perhitungan mongso kerap disebut dengan pronoto mongso tani. Sangat penting bagi mereka dalam menentukan masa tanam hingga masa panen. Bersumber dari DKP di Cenduk Capil Kemendagri, diolah Biro Tata Pemerintahan Seda DIY bahwa jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Giri Suko per periode semester 2 tahun 2021 sebanyak 5.560 jiwa. Dari 4.613 penduduk usia kerja di desa ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk berprofesi sebagai penggarap pertanian, peternakan, dan perikanan dengan jumlah sebanyak 2.133 jiwa. Yang diolah di sini ladang tanda hujan. Jadi kita mengandalkan musim penghujan. Kita mengandalkan yaitu sungai, air. Itu pun air itu kalau kita tidak diangkat dengan mesin, kita tidak bisa mengelolanya. Begitu. Nah, prantomoso minangka angge arah anggenipun musim tanem menika sampun ngantos kelangkung sampun ngantos ketebian kalian musim tanam. Kalau menghadapi musim rendeng sudah ada suatu tanda-tanda uwi, gembili, gadung dan sebagainya sederajat itu sudah tumbuh, sudah mendekati musim penghujan, mboten wonten angin ingkang santer. Seolah-olah menika sampun hawanipun sumuk. Nah, sumuk. Terus nek cara kuno menika wonten sing darani ndok pengamun-amun. Sak nginggilipun Tegal ingkang sampun dipun begal lan dereng menika wonten ndok pengamun-amun tondo-tondo. Kalau berbicara tentang sejarahnya ini jauh lebih panjang lagi karena kebudayaan Jawa, Nusantara ini mengenal bagaimana kedatangan masyarakat Austronesia yang mereka belajar, mereka menggunakan makrokosmos dari alam, penanda dari alam untuk berlayar, untuk menandai perubahan waktu, untuk menandai perubahan musim dan lain sebagainya. Tujuannya mereka adalah tentunya selain kemudian mengarungi samudra, kemudian mereka juga bertahan hidup. Periode yang pasti untuk menandai kapan masyarakat menggunakan ini tidak pernah tercatat. Tetapi ini menjadi satu warisan tutur, satu warisan kebudayaan yang secara sistemik itu diturunkan dari generasi ke generasi. Katakanlah kalau kita melihat bagaimana masyarakat Austronesia itu hadir di Nusantara itu 4.000 tahun yang lalu. Kemudian mereka mewariskan satu metode atau satu teknik untuk menandai rasi bintang agar mereka dapat terus berlayar. Nah, rasi bintang inilah yang kemudian juga menandai waktu-waktu tertentu yang ada di masyarakat Jawa. Di sini pakai tumpang sari ya. Jadi satu lahan kita tanami ada beberapa tanaman. Yang pertama jagung, yang kedua kacang tanah, yang ketiga ketela. Itu. Terus yang kedua itu musim kayak gini untuk mongso ke-11 ini udah tanamannya kacang-kacangan. Saka praja mami sun caraka balik paringing yang aku Kalau bicara tentang kerajaan yang berkaitan atau yang berhubungan langsung dengan satu
kekayaan intelektual Pranoto Mongso ini sebenarnya kita bisa lihat dari sejarah di candi-candi. Katakanlah di Borobudur ada satu relief yang kemudian dia menandai kapan bercocok tanam, tanaman apa saja yang kemudian ditanam, apa saja yang kemudian dipersembahkan untuk raja. Bahkan Borobudur sendiri itu muncul dari periode Sailendra. Sementara di periode Mataram Islam, warisan intelektual tersebut muncul dalam beberapa manuskrip. Katakanlah dalam satu periode yang saya persempit di Keraton Yogyakarta, sejak periode Sultan pertama sudah dicatat bagaimana satu manuskrip yang berjudul Palintangan, Palindon, Pawukon, Pakedutan ini merupakan satu penanda atau satu catatan yang kemudian merekam kekayaan intelektual kaitannya dengan perubahan waktu, kapan harus melakukan sistem panen, kemudian lindu itu adalah gempa, bagaimana kemudian waktu-waktu yang ini rawan gempa, sampai kemudian penanda rasi bintang yang memberi satu simbol kaitannya dengan hal baik buruk dan lain sebagainya. Itu sudah muncul sejak periode Sultan Hamengkubuwono pertama, yang notabene ketika itu sudah dituliskan pada periode Sultan pertama yang bertahta di tahun 1755 sampai 1792, pasti kekayaan tersebut, pemikiran tersebut, pola pikir tersebut sudah hidup jauh sebelum Sultan bertahta. Berbicara tentang warisan Pranoto Mongso di Kesultanan Yogyakarta ya, saya tahun 2019 saat itu mencoba untuk membaca satu manuskrip, dia berjudul Serat Primbon dan Pawukon. Primbon dan Pawukon ini jelas menandai bagaimana perubahan-perubahan tidak hanya waktu, tapi apa saja yang kemudian tercatat di alam. Pawukon inilah, buku inilah yang kemudian menerjemahkan Pranoto Mongso sebagai bagian dari perhitungan waktu, itu di Jogja. Nah, model naskah tersebut juga ditemukan di Museum Sono Budoyo yang diproduksi di periode Sultan ke-7 dan ke-8. Kalau menyoal bukti sejarah kaitannya dengan penanda waktu, ada tadi manuskrip tentang Serat Primbon dan Pawukon. Bahkan naskah-naskah tersebut saat ini banyak ditemukan di Eropa, di Inggris, di British Library, di Jerman, di Bibliothek Jerman, di Leiden, di Prancis. Nah, itu kaitannya dengan tadi peninggalan warisan terkait dengan penanda waktu. Kemudian lontar di Bali, di Jogja sendiri punya beberapa artefak seperti kolom mudeng. Kolom mudeng itu semacam kalender abadi papan kayu begitu yang kemudian bisa digunakan untuk menghitung terkait dengan perubahan waktu, kapan mulai sistem agraris tadi. Tahun 2022 musim sekarang dan bulan ini menika estunipun mangsa owah gisir. Menika sampun ngancik mangsa ke-10. Wah dene kok kala wancinipun udan kok deres. Nah, kula panjenengan sami selaku umat ora duwe daya apa-apa kejaba sing nentokke kahanan jajaran nggih pangeran sing paring urip kula panjenengan sedaya. Dadi Gusti Allah sing nemtokake kahanan iki. Berawal dari global warming, dari pemanasan global itu akan menimbulkan perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu, di dalam perubahan iklim itu akan muncul beberapa fenomena iklim ekstrim maupun cuaca ekstrim. Penyebab dari iklim ekstrim itu ya salah satunya kalau untuk unsur iklim yaitu La Nina, El Nino. Kalau dari segi cuaca banyak muncul siklon tropis, kemudian gangguan-gangguan yang mengganggu di setiap periode cuaca maupun iklim gitu. Nek cara dipadukan kalian nalika jaman simbah-simbah riyin, alitan kula meh Pranoto Mongso menika meh titis. Untuk kepercayaan Pranoto Mongso untuk warga daerah Girisuko ini ya tetap kita pakai. Kalau tanam padi 1 tahun sekali. Kita kan tada hujan 1 tahun sekali. Selain padi, jagung 2 kali. Terus yang ketela ini sekali. Kalau umurnya ketela kan 1 tahun. Jadi musim kemarau besok mungkin bulan Agustus, Desember cabut. Nah, sehabis itu Januari, Februari kita persiapkan lahan.
alitan kula dereng wonten teknologi pertanian sing kaya sakniki pun beda. Zaman simbah riyen watana ana lemah wonten tanah digawe lahan terus ditandur kali bibit, bibitnya dari bibit unggul. Urung ana rabok urea, urung ana liya-liyane sing rabok saking pabrik babar blas. Rabok paling ana mung rabok saka kandang. Sekarang sudah pakai kimia, pakai rabok-rabok pabrik dan sebagainya. Bibit juga mengambil bibit dari kantor petani sing unggul-unggul zaman sakniki. Nah, sedaya makanan sampun campur kimia. Kami di sini masih menggunakan pestisida, tapi pupuk organik tetap kita pakai. Karena pupuk organik itulah yang bisa menyuburkan tanah di sini, begitu. Kalau pertanyaannya ke petani, edukasi kami itu, pendekatan kami melalui Sekolah Lapang Iklim. Jadi kita punya program tiap tahun, tujuannya itu untuk memberikan informasi cuaca maupun iklim yang mudah dipahami oleh petani dengan bahasa sederhana mungkin. Nah, pendekatan-pendekatan dari Sekolah Lapang Iklim itu kita masuk edukasi langsung ke petani. Bahkan sampai dengan kita mengawal dari awal tanam sampai dengan akhir. Jadi kita mulai beberapa tahap. Di awal masuk kita adakan pretest dulu untuk mengukur kemampuan petani itu. Yang pertama itu pembelajaran tentang unsur cuaca maupun iklim. Di situ kita akan menerangkan tentang cuaca itu seperti apa, iklim seperti apa. Karena kan masyarakat umum biasanya salah kaprah kalau orang berbicara iklim ngomongnya cuaca gitu. Terus kemudian kita juga mengenalkan ini loh alat-alat kita untuk mendeteksi curah hujan, alatnya seperti ini. Kemudian cara memahaminya, misalnya curah hujan, kita praktekkan mengukurnya seperti apa. Terus yang kedua ada materi, jadi ada 2 materi yang sangat kita tekankan, pemahaman informasi iklim. Jadi di dalam pemahaman informasi iklim itu juga kita sampai sedetail mungkin. Pranoto Mongso Tani dibagi menjadi 12 mongso berdasarkan peredaran matahari atau Suryo Sangkolo yang kemudian ditentukan berdasarkan tanda-tanda alam seperti letak matahari, arah angin, cuaca, perilaku hewan, dan tumbuhan. Secara umum, Pranoto Mongso pertanian terbagi menjadi 4 musim atau mongso, yaitu musim hujan atau rendeng, pancaroba akhir musim hujan atau mareng, musim kemarau atau ketiga, dan musim pancaroba menjelang hujan atau labuh. Dan berikut adalah metode pembagian 12 mongso. Mongso Koso dimulai dari tanggal 22 Juni sampai dengan 1 Agustus. Mongso ini termasuk mongso terang. Para petani membakar batang padi yang masih tersisa di sawah. Pada musim ini, petani menanam palawija, ubi, dan lain-lain. Daun mulai rontok, belalang, bertelur. Mongso Karo dimulai dari 2 Agustus sampai dengan 24 Agustus. Mongso Karo disebut juga Mongso Paceklik karena musim kemarau atau mongso ketiga. Penandanya adalah cadangan pangan mulai menipis dan tanah-tanah di sawah mulai retak karena tidak adanya air. Pohon randu dan mangga mulai bersemi. Mongso Katelu dimulai dari 25 Agustus sampai dengan 17 September. Mongso Katelu masuk ke dalam mongso ketiga akhir dan mongso semplah. Sumur-sumur mulai kering dan angin berdebu. Tanah tidak dapat ditanami sebab panas dan tidak ada air. Saatnya memanen palawija, ubi, dan lain-lain. Mongso Kapat dimulai dari 18 September sampai dengan tanggal 12 Oktober. Mongso Kapat termasuk dalam mongso semplah dan mongso labuh awal. Mongso ini sebagai penanda saatnya petani mulai menggarap lahan untuk menanam padi gogo, pohon kapuk berbuah, burung pipit dan burung manyar membuat sarang. Mongso Kalimo dimulai dari tanggal 13 Oktober sampai dengan tanggal 8 November. Termasuk dalam mongso semplah akhir dan mongso lapuh. Ditandai dengan hujan pertama, pohon asam berdaun muda dan ulat-ulat mulai keluar. Saatnya petani mulai menyebar padi gogo.
Mongso Kanem yang dimulai dari tanggal 9 November sampai dengan tanggal 21 Desember. Mongso ini termasuk dalam mongso labuh dan mongso udan. Para petani mulai bekerja di sawah, banyak buah-buahan, burung belibis mulai kelihatan di kolam, musim orang membajak sawah. Mongso Kapitu dimulai tanggal 22 Desember sampai dengan 2 Februari. Dan termasuk dalam mongso rendeng. Maksud mongso ini adalah banyaknya penyakit dan wabah menyebar. Kucing-kucing mulai kawin sebagai pratanda sukacita berada di ambang mata. Para petani mulai menanam padi, sungai banjir, dan angin kencang. Mongso Kawolu dari tanggal 3 Februari sampai 28 Februari. Dalam 4 tahun sekali, umurnya menjadi 27 hari. Termasuk dalam mongso rendeng dan mongso pengarparep. Padi menjadi tinggi, sebagian berbuah, mulai banyak binatang uret. Mongso Kasongo dimulai dari tanggal 1 Maret sampai dengan 25 Maret dan termasuk dalam mongso rendeng akhir dan mongso pengarparep. Sebagai penandanya, musim padi berbuah, musim kucing kawin, jangkrik, dan tonggeret mulai keluar di atas pohon. Mongso Kasatoso dimulai dari tanggal 26 Maret sampai dengan 18 April. Mongso ini termasuk dalam mongso pengarparep akhir dan mongso mareng. Sebagai penandanya, padi mulai menguning. Panen padi gogo, banyak binatang bunting. Burung-burung membuat sarang. Mongso Desto. Mongso Desto dimulai dari tanggal 19 April sampai dengan tanggal 11 Mei. Mongso ini termasuk dalam mongso mareng dan mongso panen. Mongso ini penanda saatnya panen raya kencah atau panen untuk tanaman berumur pendek dan burung sedang mengeram. Mongso Soto yang dimulai dari tanggal 12 Mei sampai dengan 21 Juni. Mongso Soto termasuk dalam mongso mareng akhir dan mongso terang. Mongso ini petani mulai menjemur padinya dan dimasukkan ke lumbung. Di sawah tinggal batang padi kering. Menyoal kalender, ini sebenarnya adalah satu sistem baru yang kemudian digunakan untuk membaca. Karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membaca kolam mudeng, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membaca manuskrip dan lain sebagainya. Kalau kemudian ingin dan dipaksa dalam tanda kutip untuk diwariskan, ya sederhana, dibaca kembali, ditandai kembali, dituliskan kembali, disampaikan ulang, dan kemudian dipraktikkan. Karena ini hanya dimiliki oleh masyarakat-masyarakat khusus, masyarakat-masyarakat agraris, sehingga tidak bisa serta-merta diwariskan kepada masyarakat secara luas, kecuali ilmunya, pengetahuannya. Tapi praktiknya ya butuh proses panjang sih untuk kemudian bisa diwariskan gitu. Ya, harapan kami ya petani itu tetap memperhitungkan iklim, karena kan kalau memperhitungkan iklim itu tidak akan rugi. Satu harapan kami dari Sono Budoyo adalah bagaimana peninggalan-peninggalan sejarah, bagaimana artefak kebudayaan ini terus lestari sebagai bagian dari dokumentasi peradaban. Karena mau tidak mau, koleksi-koleksi ini, pengetahuan-pengetahuan inilah yang kemudian menandai identitas kita. Mring putra wayah satuhu ngagem titi mangsa. Apa-apa sing arep diadepi sing dianggep perlu kudu nganggo titi mangsa. Wetu sing sak prayogane, wetu sing sak apik-apike, apa meneh wong among tani sak piturute. Asira